Shalom. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama Mbak Intan, sama Mas Abram, sama Mas Wisnu. Nah, sudah hari Minggu, saatnya sekolah Minggu. Nah, Mbak Intan mau tanya, siapa yang hari ini bersuka cita? Aku. Wah, Mas Abram sama Mas Wisnu semuanya bersemangat bersuka Iya cita. dong. Adik-adik bersuka cita? Oke, bersuka cita. Nah, sebelum kita memulai sekolah Minggu pada hari ini, kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Yuk, lipat tangan, tutup mata. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih buat setiap anugerah-Mu, buat setiap keselamatan-Mu yang selalu baru dalam kehidupan kami. Bapa, saat ini kami mau sekolah Minggu, Tuhan berikan kami semangat, Tuhan berikan kami rasa sukacita ya Bapa, agar sekolah Minggu ini Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, berkati sekolah Minggu ini dari awal sampai akhir dengan selamat. Ampunkan Tuhan dosa dan kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa ini kami naikkan. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita mau bangkit berdiri dulu. Yuk, sudah bangkit berdiri? Mbak Intan mau tes dulu mana semangatnya. Kita mau tepuk Yesus dulu ya. Tepuk Yesus. Yeay. Sus. Yesus. Yes. Yesus. Yes. Yesus. Yes. Yesus. Yes. Iblis Kalah layang. Kalau sudah semangat, sudah senang semuanya, kita mau pujikan di sini senang, di sana senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sudah bergembira, sudah bersemangat, bangkit berdirinya semakin tegak. Sudah? Iya, kita mau sambung lagi dengan pujian Bila Roh Allah ada di dalamku. Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti tidak menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti tidak menari. Ku kan menari, ku kan Menari, bukan menari, bukan menari, bertindak menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari, bertindak menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan melompat, melompat, lompat, lompat, lompat. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan melompat, lompat, 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 lompat yang tinggi, bukan melompat, bukan melompat, bukan melompat, lompat, 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 bukan melompat,
Rasanya malu-malu. Mas Abram malu-malu? Tidak. Mas Wisnu malu-malu? Nggak mungkin ya kalau Mas Wisnu malu-malu. Ya, sekarang adik-adik boleh duduk. Duduk yang rapi, disiapkan Alkitabnya. Handphone sucinya juga boleh disiapkan. Tetap jaga jarak. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, kini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba,
Shalom adik-adik, bagaimana? Sudah siap belajar firman Tuhan? Sudah siap mendengarkan cerita dari Kak Yordan? Ayo, disiapkan dulu Alkitab, duduk yang manis, cari posisi yang nyaman, dan santai kita akan belajar firman Tuhan. Sudah disiapkan Alkitabnya? Oke, pintar semua. Nah, kali ini kita akan belajar temanya kerukunan. Kerukunan. Untuk memperingati kemerdekaan negara kita akan memupuk rasa kerukunan di tengah Indonesia ini. Oke, siap? Ya, kali ini kita akan belajar dari Roma 15 ayat yang kelima. Ayo dibuka Alkitabnya, Roma 15 ayat yang kelima. Sudah? Kalau sudah angkat jempolnya. Kalau sudah angkat jempolnya semua, Roma 15 ayat kelima semua sudah? Ayo angkat jempolnya, adik-adik. Wah, sudah? Oke. Kita baca bersama-sama ya. Kak Yordan baca dari sini, kalian baca dari rumah kalian masing-masing. Oke? Siap? Roma 15 ayat yang kelima. 1, 2, 3. Semoga Allah yang adalah sumber kerukunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu maksudnya, sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Wah, pas sekali dengan tema kita kali ini, kerukunan. Apa sih itu kerukunan? Ayo siapa yang tahu kerukunan itu apa? Tidak bertengkar, oh boleh. Tidak berkelahi, sama saja. Tidak bermusuhan, ya bagus. Damai dengan semua orang, ya betul ya. Itulah contoh-contoh tindakan dari kerukunan. Nah, kita akan mencoba belajar sedikit dari kisah yang akan Kak Yordan ceritakan, yaitu tentang kerukunan. Sudah siap mendengarkan? Oke, cari posisi yang nyaman, siapkan kuping atau telinga kalian. Kita akan mendengarkan cerita berikut ini. Di sebuah hutan yang dekat pegunungan, hiduplah dua Tarsan. Tarsan tahu Tarsan? Ya itu loh manusia yang hidup di hutan. Ya itu ada dua Tarsan. Tarsan yang pertama namanya Wisnu. Tarsan yang kedua namanya Rama. Nah, dua Tarsan ini hidup di sebuah hutan. Sebenarnya mereka itu teman karena ya cuman dua Tarsan di hutan itu. Tapi mereka mempunyai sifat yang berbeda. Dan mereka tidak tinggal di satu tempat. Wisnu tinggal di gua A, Rama tinggal di gua B. Jadi beda gua. Ya. Nah, Rama ini punya sifat, ingat ini yang Rama dulu ya. Tarsan yang Rama ini punya sifat malas. Dia masih suka bermain-main. Nah, sedangkan si Wisnu ini Tarsan yang rajin sekali. Dia pekerja keras, dia rajin. Nah, dan dia tidak suka bermalas-malasan, tidak suka banyak main seperti si Rama. Nah, suatu ketika, ingat ya, mereka sudah berbeda sifat, jadi sifat yang rajin dan malas. Suatu ketika si Wisnu sedang bekerja, atau kalau di hutan kan biasanya semua makhluk di hutan itu biasanya mengumpulkan makanan atau cadangan makanan untuk menghadapi musim dingin. Nah, biasa kan musim dingin atau musim salju itu susah sekali untuk mendapatkan makanan. Pasti buah tidak tumbuh seperti itu. Ya, pohon-pohon tertutup salju seperti itu. Nah, si Tarsan Wisnu ini sedang bekerja keras menyiapkan makanan untuk menantikan musim dingin. Nah, suatu ketika si Wisnu ini membawa sebuah pisang yang sangat banyak sekali. Di bawahnya pisang ini. Nah, kepergok sama Rama. Terjadilah argumen antara mereka. Nah, artinya seperti ini. Ini Rama dulu ya, Rama ya. Ngapain kamu bawa-bawa pisang? Sini loh, main sama aku. Kok nggak santai hidupmu? Si Wisnu membalas, hidup-hidup gue, ngapain kamu ngurusin? Sana, kamu main sana.
terjadi percakapan lagi. Nah, si Wisnu dan Rama ini berargumen lagi. Kan musim dingin masih jauh, masih lama. Kenapa kamu menyiapkan dari sekarang? Si Wisnu membalas, ya biar nanti cadangan makananku banyak. Biar nanti aku tidak kelaparan saat musim dingin. Si Rama pun tertawa. Tawa Tarsan memang seperti itu, kalau tidak salah. Dia menertawakan Wisnu ini yang kurang santai hidupnya. Musim dingin masih lama, musim dingin masih jauh kok udah membawa makanan dari sekarang. Mbok bermain, mbok senang-senang dulu. Tapi ya itu tadi, si Wisnu tidak menggubris sama sekali Rama. Biarkan saja dia. Nanti juga dia kelaparan sendiri. Hari berlalu dengan cepat. Setiap hari si Wisnu terus mengumpulkan makanan. Wah, terlihat kan si Wisnu itu orangnya lapar. Si Wisnu ini mengumpulkan makanan terus. Nah, sedangkan si Rama hanya ya makan secukupnya, bermain, bernyanyi-nyanyi di hutan, berlari-lari ya. Karena Rama ini atlet. Wah, Rama ini tubuhnya bagus, jadi dia senang berolahraga tanpa menghiraukan cadangan makanan. Nah, si Wisnu ini senang makan. Nah, dia apa-apa dimakan karena dia itu ingin mengumpulkan makanan saat musim dingin. Nah, tiba-tiba musim dingin datang lebih cepat. Tidak sesuai dugaan si Tarsan Rama. Akhirnya, si Wisnu di guanya sendiri, si Rama di guanya sendiri. Perbedaannya, si Wisnu mempunyai cadangan makanan yang banyak. Bisa untuk menghadapi musim dingin. Tapi si Rama, si Tarsan Rama ini hanya punya cadangan makanan ya sedikit lah. Karena dia mengira musim dingin akan berlalu dengan cepat. Tapi Tuhan berkehendak lain. Ternyata sebulan lebih musim dingin belum berlalu. Cadangan makanan Rama mulai habis. Waduh, kelaparan. Sambat Tarsan. Ngeleh. Nah, itu bahasa Tarsan, ngeleh. Wah, sudah sebulan lebih musim dingin belum juga berakhir. Si Rama mulai keluar gua. Dibuka lawang. Ya maksudnya pintu gua itu biasanya batu. Gesernya batu, dia keluar. Atis. Dingin, maksudnya dingin, itu bahasa Tarsan. Atis, dingin. Rama berkeliling hutan mencari makanan. Dan benar, tidak ada buah yang tumbuh, tidak ada hewan yang keluar. Jadi dia tidak bisa berburu, semua hewan juga sedang hibernasi, tahu hibernasi? Jadi mungkin tidur untuk menghadapi musim dingin atau berada di rumah mereka masing-masing, tidak ada yang keluar. Dan Rama juga tidak tahu tempat para hewan itu istirahat. Jadi dia kelaparan. Aduh, ngeleh, seperti itu. Nah, akhirnya si Rama teringat dengan teman yang juga musuhnya. Aduh, Wisnu. Dia memberanikan diri datang ke gua Wisnu. Dok. Suara watu nek diduduk iki. Dep. Ya seperti itulah, penting mengetuk pintu batu dari gua. Duk. Si Wisnu dengar. Apa tuh? Gitu seperti itu mungkin ya. Nah, si Wisnu dengar lalu dia membuka pintu. Membuka pintu batu itu gimana ya? Srek. Seperti itu lah. Ngapa kamu? Artinya seperti itu. Si Wisnu menegur. Lalu si Rama memegang perut sambil ngeleh. Si Rama kelaparan. Dia sambat atau mengeluh sama Wisnu kalau cadangan makanannya habis. Si Wisnu pun berbalik tertawa ke Rama. Syukurin. Langsung tak translate aja ya, enggak usah pakai bahasa Tarsan. Syukurin. Salahnya. Kamu tidak mengumpulkan makanan saat belum musim dingin tiba. Akhirnya kamu kelaparan sendiri. Si Rama pun, tolong, ngeleh.
Aduh, bahasa Tarsan lagi. Lapar, aku lapar. Tolong aku. Aku tidak bisa bertahan di musim dingin ini. Aku lapar. Si Wisnu pun karena ya mereka memiliki sifat yang berbeda dan mereka sini teman tapi bermusuhan. Tidak, pergi dari sini. Lawangnya ditutup. Alah apa jenis? Pintu gua ditutup. Jeder. Wah, Rama pun meninggalkan gua dari si Wisnu dengan memegang perutnya. Lapar. Dan dia menangis. Membayangkan betapa kejamnya dirinya Wisnu. Karena dia tidak memberi makanan. Di suatu jalan menuju ke guanya, akhirnya Rama jatuh pingsan. Geledak. Ya, tidak Rama jatuh pingsan ya karena tidak terlihat Rama jatuh pingsan. Tapi si Wisnu kepikiran, aduh. Sebenarnya Rama itu juga temanku. Tapi yo nganyelke. Aku bantu tidak ya? Kalau tidak ada dia, nanti hidupku kurang ramai, kurang berkesan. Tidak ada yang mengejekku. Bagaimana ya? Nah, karena si Wisnu ini sebenarnya baik Tarsannya atau orangnya. Nah, jadi dia, ya sudahlah, aku bantu karena dia sesamaku. Aku mau berdampingan dengan damai bersama si Rama agar tercipta kerukunan. Akhirnya si Wisnu keluar gua. Jeder. Hadis. Wah, si Wisnu juga kedinginan karena masih musim dingin. Hadis. Dia lihat, wah itu dia, Rama. Dia berlari. Rama, bangun. Mencoba membangunkan si Rama, bangun. Tidak bangun, dia seret ke gua. Diseret sepanjang 2 kilometer, tidak sepanjang 100 meter dari gua karena memang agak berdekatan. Diseret sampai masuk ke gua si Wisnu. Lalu diberikannya teh hangat. Wah, zaman dulu sudah ada teh hangat. Ayo, minum dulu. Si Rama akhirnya terbangun dari pingsannya dan dia diberi makan oleh si Wisnu. Rama pun kaget. Loh, kok kamu mau menolongku? Si Wisnu menjawab, ya, karena kita sesama harus menjaga kerukunan. Tidak boleh saling bermusuhan. Super sekali si Wisnu. Tepuk tangan untuk si Wisnu. Wah. Si Wisnu berbuat baik demi temannya yang sedang kesusahan. Dan dia mencoba menciptakan kerukunan. Tuhan sendiri berfirman, kasihanilah musuhmu. Oh. Kita juga harus belajar dari Tarsan Wisnu. Walaupun sebenarnya hatinya jengkel, karena si Rama selalu meledek dia, karena si Rama malah meminta dia, sudah mengejek, minta-minta, tapi dia mau menolong si Rama. Dan akhirnya mereka berdua hidup bersama dengan damai dan dapat melalui musim dingin dengan sehat. Nah, itu dia cerita dari Kak Yordan. Ingat, ciptakanlah kerukunan di momen kemerdekaan ini, menyambut kemerdekaan Indonesia. Kita harus menciptakan kerukunan dengan teman, keluarga, saudara, dan semua orang. Ya, karena kerukunan inilah yang Tuhan mau untuk hidup di bumi Indonesia. Karena negara kita sangat beragam, banyak agama, banyak suku dan budaya. Jadi kita harus menciptakan kerukunan. Ingat, Tuhan berfirman, kasihanilah musuhmu dan dialah sumber penghiburan yang sejati. Amin. Itu tadi adik-adik cerita dari Kak Yordan tentang dua Tarsan yang bermusuhan, akhirnya mereka berdamai. Nah, kalian juga harus berdamai dengan siapapun. Ingat, ini firman Tuhan. Oke? Nah, sebelum kita mengakhiri, kita mau berdoa. Kak Yordan pimpin dari sini. Kalian pejamkan mata. Kalian melipat tangan. Kita mau menghadap Tuhan bersama-sama. Oke, siap ya? Mari kita berdoa adik-adik. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyejukkan hati kami, yang mengingatkan kami untuk selalu menciptakan kerukunan dimanapun kami berada dan siapapun kami Tuhan. Kami tahu kami masih anak-anak, kami masih kecil, tapi kami yakin dan percaya Engkau pakai kami untuk menjadi garam dan terang, untuk
memberitakan Injil melalui tingkah laku kami yang dapat kami wujud nyatakan menjadi kerukunan di hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami yang di rumah, berkati kami yang bekerja, berkati semua kesibukan kami di tengah kenormalan baru ini Tuhan. Engkau menjamah kami masing-masing, Engkau menguatkan kami, Engkau menyehatkan kami dimanapun kami berada, agar tercipta kuasa, damai, dan sejahtera hanya dari Tuhan Allah kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati kami. Kami mau mengakhiri acara sekolah minggu di pagi hari ini. Engkau berkati kami supaya selalu taat beribadah untuk memupuk iman kami di tengah kenormalan baru yang tidak bisa berkumpul bersama teman-teman sekolah minggu kami seperti dulu. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan mewujud nyatakan kasih-Mu yang akan indah pada waktunya. Kami mengimani itu, kami mempercaya itu, dan kami serahkan hidup kami dalam tangan kuasa-Mu Yesus. Di dalam nama-Mu, doa ini, permohonan ini, hanya kami naikkan dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Sekian cerita dari Kak Yordan. Ya, terima kasih Mas Yordan sudah memberikan cerita yang luar biasa buat adik-adik yang ada di rumah. Nah, adik-adik, Mbak Intan mau pesan dulu sebelum kita pamitan. Adik-adik tetap jaga kesehatan, tetap di rumah aja. PR-nya yang dari sekolahan jangan lupa, yang dari sekolah minggu juga jangan lupa. Oke, tetap semangat, tetap rajin beribadah ya. Nah, sebelum kita tutup, kita mau angkat satu pujian. Oh, betapa indahnya. Urapan di kepala kejanggulan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Urapan di kepala harum-harum Betan jubahnya mengalir ke bukit Sion. Mari perintahkan Tuhan, Allah berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya urapan di kepala harum dan kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Mari perintahkan Tuhan agar berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Dadah, sampai jumpa. Oh betapa indahnya. Oh betapa